Jangan-jangan Anda ini sama saya itu salah paham. Teorinya seperti sama Sabrang tadi. Kok Anda ngoyak banget, kok seolah-olah saya itu penting amat, kok seolah saya itu bisa apa gitu, sampai air dibawa untuk saya tiup, kepalamu kau datangkan ke depanku untuk aku pukul, mulutmu kau buka untuk aku ludahi. Coba sampai segitu loh Mas. Dan itu tidak terbatas jamaah Amaiyah, itu semuanya, semua etnis, mau semua pemeluk agama. Tadi siang aja saya ketemu orang Kristen, orang Katolik, 2 keluarga. Cak, saya Katolik tapi jamaah Amaiyah loh Cak. Ngoyak itu dia. Saya Kristen Cak, tetapi saya sangat setuju itu dengan khutbah-khutbah. Kalau mereka kan bilangnya khutbah-khutbah itu. Tiap hari saya ketemu dengan orang-orang yang oke, saya anggap itu saya menerima sebagai cinta mereka kepada saya, tapi saya ada khawatir ada muatan mitologi, ada muatan yang merupakan khayal-khayal dan prasangka-prasangka. Kalau Madura kan lebih terang-terangan. Jadi kalau minta foto ke saya itu macam-macam bentuknya Mas. Ada yang gelibat gitu ya, nggak berani gitu. Nanti bilang sama Gandhi kayak sama Gajah sama siapa. Terus ada yang langsung Cak, foto ya Cak, nyun sewu ya. Nek mau Madura gak Mas? Aku ketemu orang Madura di airport. Dia datang, dia nempel saya sambil gini, selfie. Saya sedang heran gini, ini saya harus bereaksi apa? Terus dia ngomong, barang bukti Cak. Barang bukti. Kamu mau ke pengadilan apa gimana? Barang bukti. Oh Madura. Tapi dia sangat menjelaskan toh. Sangat menjelaskan tujuannya bahwa dia ingin barang bukti buat dia ketemu saya, kan begitu kan. Dia akan bilang sama teman-temannya, sama keluarganya kan gitu. Tapi langsung barang bukti Cak. ceklek ya. Madura. Memang orang Madura itu akurat berpikirnya, akurat. Top. Ya Allah, alhamdulillah. Oke. Jadi sekali lagi Ustadz, antum juga tolongin saya juga ya. Sabrang tolong saya juga, Muzamil tolong saya. Saya khawatir Anda itu menyangka saya tahu yang sebenarnya saya tidak tahu. Satu ya. Kalau agak detail, Anda menyangka saya ini mengerti hal-hal yang sebenarnya saya tidak mengerti. Tapi karena Anda menyangka saya mengerti, terus Anda melakukan saya secara berlebihan. Nomor 3, Anda menyangka atau menghayalkan saya itu memiliki sesuatu yang sebenarnya saya tidak memiliki. Itu saya khawatir. Nanti Anda minta ke saya, ternyata saya tidak punya. Nah, jadi saya ini tolong ini di filter ya teman-teman sekalian. Katakanlah ambil 4 aja. Mungkin Anda ini berprasangka saya ini mampu melakukan yang sebenarnya saya tidak mampu lakukan. Ini kan bahaya ini kalau diterus-terusin. Jadi tolong Anda tetap objektif kepada saya, karena saya khawatir Anda terlibat di dalam kesalahan-kesalahan prinsipil. Misalnya Anda menganggap saya ulama, upamanya ya, itu kan salahnya luar biasa. Ulama itu, ini saya mohon konfirmasi dari Syekh ya. Kalau yang banyak saya kenal tuh fuqaha, faqih, jamaknya fuqaha, orang yang mempelajari kemudian mengerti hukum Islam, mengerti hal-hal yang menyangkut hukum Islam, itu namanya faqih, jamaknya fuqaha. Jadi kaum fuqaha, maka mereka memberi fatwa, ini halal, ini haram, sertifikasi warung gitu ya, karena mereka itu fuqaha. Kalau ulama, sangat tidak mencukupi hanya dengan kemampuan seorang faqih atau fuqaha. Karena kalau fuqaha jelas itu urusan tafakuh tentang sesuatu hal. Iki salah, iki bener, ini halal, ini haram, ini makruh. Itu fuqaha, urusannya sangat jelas, sangat terbatas, itu pendek banget, urusan pendek. Tapi kalau ulama, dari kata alima ya'lamu ilman wa huwa alimun, terus jamaknya ulama. Di situ tidak ada penjelasan objeknya, Pak Muzamil. Orang yang mengerti, gampangnya gitu ya. Mengerti apa? Tidak ada definisinya. Orang yang mengerti. Kalau fuqaha mengerti hukum Islam.
Tapi kalau ulama mengerti apa? Tidak ada penjelasannya. Satu-satunya bahan adalah para ulama itu warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris Rasulullah, waris Nabi. Nah, maka kita bisa bercermin atau mengacu kepada kalau Nabi ngerti apa, kan gitu. Kalau Nabi dulu ngerti apa, supaya kita bisa belajar tentang al-alim, al-ulama ini. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Nabi itu ekspertasinya apa? Profesinya apa? Apa? Apakah seorang Nabi, misalnya Rasulullah SAW, bisa Anda kotak di sebuah ekspertasi profesional? Terus Anda kasih dia identitas, oh dia negarawan, oh dia politisi, oh dia jenderal panglima perang, oh bisa nggak? Dan apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah sehingga beliau adalah penghulunya para ulama, induknya para ulama? Apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Jadi tidak bisa Anda mendekati definisi ulama yang mengacu kepada Rasulullah dengan terminologi dan metodologi ilmu-ilmu modern. Bagaimana caranya? Nggak usah Rasulullah, Kiai Kanjeng aja bingung kok Anda. Kiai Kanjeng iki grup apa toh? Keroncong ya ora ning iya, blues ora ning iya, campursari ora ning iya, qasidah ya ora ya iya, selawat ya ora ya ora, kadang jazz sidik-sidik ya iya ning ya ora. Kan tidak jelas. Wong Kiai Kanjeng aja tidak jelas ekspertasinya. Betul. Termasuk saya sebagai anggota Kiai Kanjeng juga tidak punya kejelasan seperti itu. Jadi sekarang pertanyaannya kembali, kalau gitu ulama itu ngerti apa supaya dia menjadi ulama atau menjadi disebut ulama? Kalau acuannya adalah Rasulullah, maka apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Apa yang paling dimengerti oleh Rasulullah? Anda boleh bilang keseluruhan, kafah. Kalau agak spesifik apa Mas? Apa kira-kira Rasulullah itu yang paling dimengerti oleh Rasulullah itu apa? Kemanusiaan. Kita cari terus ya. Ini bukan saya ngajarin Anda dan sudah tahu loh. Saya ini nyari juga. Berarti kemanusiaan. Rasul itu faham manusia, hatinya, ya tak? Kecenderungannya, kebutuhannya, jangka pendek, jangka panjangnya. Disarankan saya kalau ngimami jangan panjang-panjang karena siapa tahu makmummu ada yang sudah tua. Sampai dipikir seperti itu. Pak Muzamil bahkan Ustaz bilang Rasulullah itu selalu memberi kelonggaran kepada manusia. Selalu longgar, dia menggampangkan. Bikin supaya orang itu mudah, itu Rasulullah. Dia bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Bayangkan kalau kalimatnya sallu kama usolli. Diperlukan penelitian yang luar biasa untuk supaya sholat Musa, karena harus persis seperti Rasulullah. Modern gue. Untung Rasulullah ngomongnya ndak sallu kama usolli, tapi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembayang sak rohmu delok aku sembayang. Setahu kamu aja. Kama ra'aitumuni. Lu enak tuh Mas. Sampai di Lombok ada sholat waktu tilu. Sholat setahun cuma 3 macam, 1 Jumatan, 1 Idul Fitri, 1 Idul Adha. Anda tidak usah ngeklaim benar apa salah ya, karena Allah yang mengerti inna akramakum indallahi atqakum. Yang dinilai Allah itu bukan jumlah sholatnya tapi atqakum. Dan di situ tidak disebut indanas. Tidak ada inna akramakum indannasi atqakum, karena manusia tidak punya kemampuan dan alat apapun untuk mengukur takwa sesamanya. Maka Allah mengatakan inna akramakum indallah. Ini Allah punya urusan, Allah punya perkara, Allah punya otoritas, Allah punya kemampuan. Kalian dan aku tidak punya kemampuan. Jadi jangan sok menilai-nilai orang. Betul enggak? Karena kalimatnya inna akramakum indallah, bukan indakum, bukan indandasmu, indaraimu. Nyenengke ya.
angel gue golek dosen indandasmu nih ya, tapi kan lumayan gitu ya, jelas ya Mas ya. Mau kita amati setiap kata itu dengan jeli, dengan teliti ya.